Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, berkah dan hidayahnya. Sebelumnya video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Fakih Ali Syariati LCMSI. Perkenalkan, nama saya Rita Hadatul Umama, absen 39 dari kelas B Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi periode pembentukan akhlak. Di sini saya mengangkat 3 subtema pembahasan. Pertama, pembentukan akhlak. Ada 2 pendapat tentang pembentukan akhlak. Pertama yaitu menurut sebagian ahli, mereka mengatakan bahwa akhlak itu tidak perlu dibentuk karena akhlak adalah insting yang dibawa manusia sejak lahir. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Miskawai, dan banyak kelompok lainnya yang mengatakan bahwa akhlak adalah sebuah hasil dari usaha, baik itu dari pendidikan, pembinaan, dan latihan yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Selanjutnya, periode pembentukan akhlak. Periode pembentukan akhlak pada manusia berlangsung secara berkesinambungan. Berikut periode-periode pembentukan akhlak pada manusia. 1. Periode sebelum kelahiran, yakni dimulai sejak masa pembuahan hingga kelahiran, yaitu sekitar 9 bulan. Pada periode ini sangat baik bila orang tua dan terutama ibu untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir. Karena dengan melakukan kegiatan tersebut akan sangat berpengaruh pada perkembangan janin dan juga telah mengenalkan agama kepada sang janin. Kedua, periode bayi, yaitu dimulai sejak masa kelahiran hingga umur 2 tahun. Pada periode ini sangat baik dalam memperdengarkan hal-hal baik kepada bayi, karena saat bayi lahir, fungsi indera pertama yang berkembang adalah indera pendengaran. Hal ini dapat kita lihat bahwa pertama kali saat bayi lahir, maka dia akan diadzankan dan diiqomahkan. Maka dengan memperdengarkan hal-hal baik kepada bayi, maka akan tercipta spiritual dan emosi yang baik pula. Ketiga, periode anak-anak, yaitu dimulai dari sejak 2 sampai 7 tahun. Tahap ini merupakan periode emas dalam membentuk akhlak anak, karena pada periode ini anak mulai aktif dan mulai memuaskan rasa penasarannya akan apa yang dia lihat dan dia temui. Pada tahap ini peran orang tua sangat penting dalam mengajarkan anak tentang ketuhanan dan agama. Hal ini dapat dilakukan dengan bercerita dan memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak. Selain itu, peran lingkungan dan alam sekitar juga sangat penting pada pertumbuhan ini. Keempat, periode akhir anak, yaitu dimulai sejak umur 7 sampai 10 tahun. Pada periode ini, seorang anak sudah diajarkan untuk memahami tentang ketuhanan atau tauhid dan agama. Periode ini juga disebut dengan fase baligh, di mana anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, bila seorang anak berusia 7 tahun, maka perintahkanlah dia untuk mengerjakan sholat. Dan saat berusia 10 tahun, maka pukullah dia saat meninggalkannya. Hadis riwayat Daud. Hadis ini merupakan rujukan dalam mendidik anak pada periode ini. Kelima, periode remaja, yakni dimulai sejak umur 10 sampai 15 tahun. Periode ini merupakan persiapan seseorang untuk menjadi Abdullah atau khalifah di bumi, atau hamba Allah, dan menjadi khalifah di bumi. Karena periode ini merupakan persiapan seseorang untuk menjadi khalifah di bumi, maka hal yang harus diajarkan adalah dasar rasa tanggung jawab terhadap sesama makhluk.
karena manusialah yang akan mengelola dan menempati bumi. Selain rasa tanggung jawab, menggali keterampilan yang ada pada diri manusia juga sangat penting pada periode ini. Terakhir, periode dewasa, yakni dari umur 15 sampai 40. Menurut At-Taftazani, masa ini merupakan masa di mana seseorang sudah dapat menjalankan hukum-hukum Islam, baik itu berupa larangan atau perintah. Setelah kita mempelajari tentang pembentukan akhlak dan periode pembentukan akhlak, kita juga harus tahu bagaimana cara dan metode yang harus dilakukan dalam membentuk akhlak. Berikut metode-metode yang dapat kita lakukan dalam membentuk akhlak. Yang pertama, ada teladan, kedua pembiasaan, ketiga nasihat, keempat cerita, kelima perumpamaan, dan keenam ganjaran. Ganjaran dapat berupa hadiah atau hukuman. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pembentukan akhlak sangat diperlukan dalam membentuk akhlak yang baik pada manusia. Maka akan sangat efektif bila pembentukan akhlak dilakukan sedini mungkin, bahkan sejak di dalam kandungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.